Halo semuanya, kembali lagi bersama Lanjut Nulis. Pada kesempatan kali ini, saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Idios Resi. Idios Resi adalah film Amerika Serikat tahun 2006 yang disutradarai oleh Mike Judge dan dibintangi oleh Luke Wilson dan Maya Rudolph. Film ini dirilis pada tanggal 3 September 2006 dengan durasi 84 menit. Film ini menggambarkan keadaan 500 tahun mendatang di mana kebodohan, syahwat, dan konsumerisme merajalela. Namun sebelum masuk ke alur ceritanya, kembali saya mengingatkan jika video ini mengandung full spoiler, dan saya sangat menyarankan agar menonton filmnya secara utuh. Jadi tanpa berlama lagi, inilah alur ceritanya. Film berfokus pada tahun 2005 dan menampilkan sebuah perpustakaan militer yang secara tidak sadar akan mengubah peradaban manusia. Lalu seorang pria bernama Joe yang akan digantikan posisi pekerjaannya oleh seorang bernama Peterson. Joe pun sedikit protes, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ini sudah jadi keputusan petinggi. Lalu Joe dibawa ke sebuah rapat yang sedang merencanakan sebuah proyek hibernasi manusia. Dengan proyek ini, mereka dapat menyimpan orang-orang terbaiknya dan dapat digunakan saat mereka dibutuhkan. Di rapat ini, Joe dipilih untuk berpartisipasi dalam proyek. Alasannya adalah karena dia hidup sebatang kara dan tidak memiliki keluarga. Mereka pun membutuhkan seorang wanita untuk proyek ini dan mendapatkan seorang wanita bernama Rita. Rita menerima proyek ini dengan syarat menghapus seluruh catatan kriminalnya. Collins pun menunjukkan mekanisme proyek tersebut, di mana dua orang ini akan ditempatkan di kotak pembeku selama 1 tahun. Proyek ini sangat dirahasiakan dan jika berhasil, maka bisa menyimpan manusia selamanya. Joe dan Rita pun bertemu di tempat proyek dilakukan. Rita mengaku kepada Joe jika dia merupakan seorang seniman. Lama kemudian, Rita dan Joe masuk ke pod hibernasi. Saat dihidupkan, Rita bangun dan menolak untuk hibernasi dan mengira jika dia dimasukkan ke dalam peti mati. Namun Joe meyakinkan jika mereka hanya akan tertidur dan terbangun setahun kemudian. Proyek hibernasi ini adalah proyek militer paling ambisius dan paling rahasia. Tiba-tiba, Collins ditangkap dan diberitakan jika dia ditangkap saat berada di tempat pelacur. Setelah Collins ditangkap dan semua skandal terungkap, markas pun ditutup, yang membuat proyek hibernasi ini terlupakan. Selama Joe dan Rita tertidur, umat manusia menjadi semakin bodoh pada tingkat yang menakutkan. Di tahun 2505, populasi umat manusia meledak dan kepintaran terus menurun, sampai manusia tak lagi bisa mengatasi masalah mendasar seperti sampah yang terus menumpuk sampai puluhan tahun. Dari sampah yang menggunung tersebut, terjadilah longsor sampah yang menerjang isi kota. Pod hibernasi pun terbawa longsor sampai masuk ke rumah seorang pria bernama Frito. Meskipun rumahnya diterbang longsor, Frito tetap fokus pada siaran TV yang sedang ia tonton. Joe pun terbangun dan keluar dari pod dan belum menyadari jika dia telah tertidur selama 500 tahun. Joe pun bertanya di mana dia sekarang. Namun Frito malah marah dan melemparkan Joe keluar rumahnya. Joe belum menyadari di tahun berapa sekarang dan dia berjalan untuk mencari pertolongan. Pada saat ini, bahasa Inggris menjadi kampungan dan terdengar aneh. Joe bisa paham apa yang orang-orang katakan, namun saat Joe berbicara, suaranya terdengar sombong dan menantang bagi mereka. Joe lalu masuk ke sebuah rumah sakit dan dia berkata kepada resepsionis jika dia dari percobaan militer dan merasa berhalusinasi akibat obat yang mereka beri. Tak mengucapkan sepatah kata apapun, resepsionis menekan sebuah tombol yang langsung mengarahkan Joe untuk masuk ke area diagnosis. Joe pun masuk ke area diagnosis di mana di sana sebuah sistem dapat menyimpulkan seseorang terkena penyakit apa dengan cara memasukkan sesuatu ke lubang yang berada di tubuh. Joe lalu mengambil sebuah majalah dan di sana tertulis tahun 2505. Joe pun berpikir jika itu karena kesalahan cetak. Lalu datanglah seorang dokter yang menanyakan kabar Joe. Joe mengatakan jika dia melihat hal aneh dan mungkin dari obat militer, dan Joe meminta si dokter untuk mengantarkannya ke pangkalan. Setelah diketahui gejala yang Joe derita, bil pembayaran pun muncul. Dari bil tersebut tertulis tanggal yang sama seperti di majalah. Si dokter pun menanyakan di mana tato milik Joe. Joe lalu melihat ke arah jendela dan dia melihat kota yang sungguh kacau. Si dokter pun menyadari jika Joe belum dipindahi dan dia ketakutan lalu menyalakan alarm. Joe menyadari jika dia terbangun di kehidupan yang miris dan ekonomi dalam keadaan hancur. Joe pun masuk ke sebuah bioskop yang menayangkan film terbaik yang berjudul Bokong. Sesuai namanya, di bioskop hanya menampilkan gambar bokong selama 90 menit. Saking populernya, film itu sampai memenangkan 8 Oscar. Saat Joe menghampiri mesin makanan, dia dihampiri polisi dan ditangkap karena dirinya belum dipindai dan belum membayar rumah sakit. Joe pun menghadiri pengadilan dirinya. Karena Joe tidak memiliki uang, maka sang hakim memberi kemudahan kepada Joe yakni memberikannya pengacara. Dan pengacara Joe adalah Frito atau orang di awal tadi. Joe digugat karena dia tidak membayar rumah sakit dan tidak memiliki tato PC.
Bukannya membantu, Frito malah menambah gugatan kepada Joe. Joe pun menjelaskan secara logis dan bersemangat. Namun, bagi orang-orang di sana, suaranya seperti banci dan mengundang tawa. Dan pada akhirnya, hakim memutuskan menjatuhkan hukuman kepada Joe. Sementara itu, Rita terbangun dan menyadari akan menemukan kemudahan jika dunia dipenuhi orang bodoh. Rita pun menelpon temannya, namun jika ingin menelpon harus mengeluarkan biaya sebesar $2.000. Rita memanfaatkan seorang pria yang mengikutinya. Di lain sisi, Joe dibawa ke sebuah tempat untuk ditato PC. Joe pun disuruh untuk menyebutkan identitasnya dan dia berkata jika dia tidak yakin. Namun sistem menulis jika nama Joe adalah tidak yakin. Identitas Joe pun telah dikonfirmasi dan sekarang dia mulai ditato. Setelah itu, Joe dibawa ke tempat tes IQ dan sifat guna memberi pekerjaan yang cocok saat di penjara. Saat dites, Joe terkejut melihat orang-orang yang idiot dan tidak bisa melakukan pekerjaan yang sangat mudah. Joe pun dimasukkan ke dalam penjara dan depresi melihat kondisi di dalamnya. Joe pun menggunakan kecerdasannya untuk membuat rencana untuk melarikan diri. Joe lalu menghampiri penjaga dan mengatakan jika dia seharusnya hari ini bebas. Dan benar saja, Joe dengan mudah melarikan diri dari penjara. I was definitely in prison, okay? Joe lalu masuk ke rumah Frito dan berkata jika Frito telah memasukkan orang tak bersalah ke dalam penjara. Joe lalu memberitahu Frito jika dia dari 500 tahun yang lalu dan dia yakin jika sudah ada yang pernah menciptakan mesin waktu. Frito pun kebingungan dan dia mengatakan jika ada sebuah mesin waktu namun harganya sangat mahal. Joe meminta Frito mengantarkannya dan dijanjikan akan diberi uang yang sangat banyak sebagai imbalannya. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan mencari narapidana yang kabur ke arah rumah Frito. Frito dan Joe melarikan diri menggunakan mobil Frito. Joe menemukan Rita di pinggir jalan dan menyuruhnya untuk masuk. Joe lalu memberitahu Rita jika sekarang tahun 2505 yang membuat Rita tidak percaya. Joe juga memberitahu jika di masa ini ada sebuah mesin waktu yang dapat mengantarkan mereka kembali ke masa lalu. Saat di mobil, tato Joe terscan yang membuat mobilnya berhenti karena polisi mematikan baterainya. Mereka bertiga pun keluar dari mobil dan tiba-tiba segerombolan polisi datang dan menghancurkan mobil mereka. Di tengah huru-hara itu, para warga bersenang-senang layaknya sebuah pesta. Mereka bertiga pun terus berjalan untuk mencapai mesin waktu. Mereka pun sampai di sebuah perusahaan kendaraan antarjemput bernama Costco. Di dalam perusahaan itu, lagi-lagi tato Joe terscan yang membuat semua layar di sana berubah menjadi gambar Joe yang merupakan buronan. Tak lama kemudian, polisi pun telah datang dan menangkap Joe. Joe pun dibawa ke White House karena hasil tes IQ mencapai nilai tertinggi yang membuat dia dipanggil pemerintah. Dan di sana Joe dinobatkan menjadi orang terpintar di dunia. Diketahui jika IQ Joe lebih tinggi dari IQ presiden saat itu yang membuat Joe diangkat menjadi menteri dalam negeri. Joe pun merasa ada kesalahan karena tes yang ia lakukan sangat mudah. Dan jika pun benar, Joe tidak siap menjadi menteri dalam negeri. Tak lama kemudian datanglah Presiden Camacho yang merupakan 5 kali juara SmackDown melakukan pertemuan langsung dengan orang terpintar di dunia. Camacho pun membacakan pidatonya jika pasukan makanan telah habis karena sebuah badai pasir. Namun sekarang, Camacho memiliki 3 rencana. Yang pertama, mereka mempunyai Joe. Yang kedua, dia memiliki IQ yang tinggi. Dan yang ketiga, dia akan memperbaiki semuanya. Camacho yakin jika Joe akan membuat tanaman menjadi tumbuh dan mengakhiri kehabisan pangan. Dan jika Joe gagal, Presiden Camacho membuat janji lain yaitu akan menghajarnya habis-habisan dan akan dilemparkan ke penjara. Lalu Joe berbicara kepada Frito jika dia tidak mengerti soal ekonomi dan bertanya di mana letak mesin waktu tersebut. Frito pun menjelaskan lokasinya dengan bertele-tele yang membuat Joe tidak mengerti dan menyuruh Frito untuk menggambarkan jalannya saja. Lalu Joe mengajak menteri-menteri lain untuk melihat tanaman yang mati itu. Dan Joe juga meminta untuk mencari orang bernama Rita agar bisa membantunya. Joe pun memeriksa ladang tempat tanaman ditanam. Dan Joe mengatakan sangat parah. Joe pun meminta peta mesin waktu kepada Frito. Tak lama kemudian, beberapa polisi yang membawa Rita datang. Joe pun meminta izin jika dia dan Rita akan mengobrol di semak-semak. Joe pun meminta Rita bersiap karena mereka akan berlari. Joe lalu membuka peta yang Frito buat. Namun dari peta tersebut hanya ada sebuah panah yang entah mengarah kemana. Saat Joe berjalan, tiba-tiba sebuah air memuncrat ke arahnya dan di sanalah Joe menyadari jika orang-orang ini menyiram tanaman dengan minuman berenergi. Joe pun mengetahui masalah kenapa tanaman tidak tumbuh. Joe lalu mengadakan rapat dengan para menteri dan memberitahu jika minuman berenergi tersebut membuat tanaman tidak tumbuh. Dengan kata lain, Joe ingin mengganti air menjadi air biasa. Namun para menteri di sana tetap yakin jika minuman berenergi tersebut mengandung zat yang dibutuhkan tanaman dan menjadi yakin jika Joe bukanlah orang terpintar.
Setelah perdebatan yang cukup lama, Joe akhirnya berkata kepada para menteri jika dia bisa berbicara dengan tanaman dan berkata jika tanaman membutuhkan air. Karena orang-orang di sini sangat bodoh, mereka semua mempercayai ucapan Joe. Namun Joe tidak menyadari jika minuman berenergi tersebut menyebabkan garam yang tertimbun di dalam tanah selama beberapa dekade. Joe pun menyuruh untuk menyiram semua tanaman dengan air dan berjanji tanaman akan tumbuh. Keesokan harinya, Joe dikagetkan dengan para warga yang berdemo di depan Gedung Putih, dikarenakan stok minuman berenergi tersebut berkurang yang membuat setengah populasi menjadi pengangguran. Rapat darurat pun dilakukan bersama pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan itu bertanya kenapa tidak ada yang membeli produknya, yang membuat stok minuman hampir habis dan seluruh pekerja dipecat secara otomatis. Joe pun disalahkan dalam masalah ini. Joe pun dijatuhi hukuman dan akan direhabilitas selama semalam. Namun rehabilitas yang dimaksud berbeda dengan apa yang Joe pikirkan. Di tempat rehab itu, terdakwa akan ditempatkan di sebuah arena lalu dilindas oleh mobil yang besar. Joe lalu menyuruh Rita untuk menuju mesin waktu tanpanya. Namun Rita menolak dan tidak mungkin pergi tanpa Joe. Joe lalu menyuruh Rita untuk menyuruh orang agar terus membaca dan bersekolah pada saat di masa lalu. Rehabilitas tersebut disiarkan langsung di televisi dan Rita yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke mesin waktu dan diantarkan oleh Frito. Joe pun dimasukkan ke dalam arena dan dia akan menghadapi 2 truk besar, namun Joe mendapatkan sebuah mobil kecil. Rita dan Frito menonton langsung acara itu di televisi. Lalu Rita melihat ke arah jendela dan dia melihat tanaman yang telah tumbuh. Rita lalu meminta Frito untuk mengantarkannya ke tempat rehab. Sementara itu, di arena kedatangan satu kendaraan monster lain yang sangat besar, sampai-sampai tidak bisa masuk dalam arena. Namun kendaraan itu tetap dipaksakan masuk yang membuat arena runtuh dan menimbun kendaraan tersebut. Acara pun dimulai. Di sana Joe terus mendapatkan hantaman yang membuat mobilnya rusak. Sementara itu, Rita memberitahu presiden jika tumbuhannya telah tumbuh. Namun Presiden Camacho tidak mempercayainya. Joe lalu mengelabui 2 kendaraan monster itu yang membuat mereka saling menabrak dan meledak. Joe pun hampir memenangkan pertandingan itu, namun orang yang tadi tertimbun kembali bangun dan siap mengeksekusi Joe. Lalu Rita membayar kameramen untuk menyerahkan kameranya yang sedang siaran langsung. Rita menyuruh Frito untuk menyerut tumbuhan yang tumbuh dan dia mendatangi studio untuk mengendalikannya. Sesampainya di ladang, Frito lupa tujuannya ke sini dan malah masuk ke tempat ngopi. Di lain sisi, Joe yang terus mendapatkan serangan meraih sebuah mic dan mengatakan jika dia tidak tahu apa salahnya. Dan dia juga berkata jika ingin menolong mereka. Namun perkataannya ditertawakan oleh semua orang. Di lain sisi, Frito dan kameramen telah keluar dari tempat itu, dan dengan sebuah alasan, Frito memukul kameramen yang membuat kameranya terlempar dan tepat menyorot tumbuhan yang tumbuh. Dan pada saat itu juga, Frito mengingat tujuannya dan menyorot ladang yang dipenuhi tanaman tersebut. Dan karena hal itulah, Joe ditolong presiden dan mendapatkan ampunan. Di area Gedung Putih, para warga pun melakukan pesta. Dan dengan tumbuhnya tanaman, Joe dan Rita akan mendapat surat bebas dari presiden dan kembali ke masa lalu. Namun Rita menolak karena di kehidupan dulu dia memiliki kebiasaan buruk dan dia ingin mendapatkan kehidupan baru di sini. Presiden Camacho lalu membuat sebuah pengumuman dan memanggil Joe. Camacho memutuskan untuk menjadikan Joe sebagai wakil presiden terbarunya. Namun Joe menolak karena dia harus pergi. Kedua para menteri menyebutkan masih banyak masalah yang tidak bisa mereka atasi dan berharap kepada Joe. Setelah berpikir kembali, Joe memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Joe, Rita, dan Frita pun datang ke mesin waktu yang Frita maksud. Dan ternyata itu hanya sebuah wahana bermain. Dan di sana, mereka menaiki sebuah kereta dan melalui tahun ke tahun dengan sejarah yang absurd. Setelah menjadi wakil presiden, Joe terpilih menjadi presiden Amerika dan Frito menjadi wakilnya. Dan sekarang, Rita menjadi istri Joe dan di bawah kepemimpinan Joe ini telah membuka era baru. Joe dan Rita pun mempunyai 3 orang anak dan anak-anak mereka dinobatkan menjadi anak terpintar di dunia. Dan Frito menikah dengan 8 wanita dan memiliki 28 anak dan semuanya menjadi anak terbodoh di dunia. Dan film pun selesai.